Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Juli Maria Sihombing dengan NPM 19010101024. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mata kuliah Bahasa Indonesia kelas tinggi tentang konsep dasar membaca. Pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tarigan. Membaca merupakan suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media, kata-kata, atau bahasa tulis. Membaca adalah proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari suatu buku yang ditulis oleh penulis. Yang kedua, menurut Chiaro dan Bonomo, membaca adalah suatu proses yang bersangkutan paut dengan bahasa. Yang ketiga, menurut Lado, membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran. Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca untuk memahami isi bacaan dan pola-pola bahasa yang ada ditulis oleh penulis. Nah, jadi apa pengertian membaca itu? Membaca adalah suatu proses yang dilakukan oleh pembaca yang bertujuan untuk memperoleh suatu informasi dari bahan bacaan serta memahami pola-pola bahasa yang ditulis oleh penulis. Tujuan membaca yang pertama, membaca untuk mendapatkan pengetahuan. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini membaca dalam hati. Bahan bacaan yang digunakan antara lain laporan, berisi tentang penemuan hal baru, buku-buku pelajaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu membaca untuk memupuk perkembangan keharuan dan keindahan. Jenis membaca yang cocok untuk keperluan ini ialah membaca teknis atau nyaring, dapat pula membaca dalam hati untuk jenis-jenis bacaan tertentu seperti prosa. Yang ketiga, membaca untuk mengisi waktu luang. Jenis membaca yang dipergunakan tidaklah terikat pada jenis tertentu. Demikian pula bahan bacaannya. Yang terpenting perlu ditanamkan pada murid adalah bagaimana dapat mengisi waktu untuk hal-hal yang bermanfaat. Jenis-jenis membaca. Menurut Tarigan, ditinjau dari segi terdengar atau tidak suara pembaca waktu membaca. Proses membaca dapat dibagi atas. Yang pertama, membaca nyaring atau membaca bersuara dan membaca lisan. Membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang dilakukan oleh seseorang dengan cara bersuara. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada membaca dalam hati hanya menggunakan ingatan visual. Dalam hal ini yang aktif adalah pandangan, penglihatan, dan ingatan, dan juga turut aktif auditory memory atau ingatan pendengaran. Menurut Tarigan, dalam garis besarnya, membaca dalam hati dibagi atas. Yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang sesingkat mungkin. Membaca ekstensif ini meliputi yang pertama membaca survei. Sebelum memulai membaca, biasanya meneliti terlebih dahulu apa yang telah ditelaah, mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelaah dengan jalan. Memeriksa, meneliti indeks-indeks daftar kata-kata dan terdapat dalam buku. Yang kedua, melihat, memeriksa, meneliti judul bab yang terdapat dalam buku yang bersangkutan. Yang ketiga, memeriksa, meneliti bagan, skema outline buku yang bersangkutan. Yang kedua, membaca sekilas. Membaca sekilas adalah membaca dengan cepat untuk mencari dan mendapatkan informasi secara cepat. Yang ketiga, membaca dangkal. Membaca dangkal pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang dangkal, yang bersifat luaran, yang tidak mendalam dari suatu bahan bacaan. Yang kedua, membaca intensif. Membaca intensif adalah membaca dengan penuh penghayatan, dengan penyerap apa yang seharusnya kita kuasai. Menurut Tarigan, yang termasuk dalam membaca intensif adalah yang pertama membaca telah isi, yang kedua membaca telah bahasa, yang ketiga membaca tahap-tahap membaca. Menurut Abidin, proses pembelajaran membaca secara garis besar harus terdiri atas 3 tahap, yaitu yang pertama tahapan
atau kegiatan prabaca. Tahapan atau kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilakukan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Dalam kegiatan prabaca ini, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan mata yang berhubungan dengan teks bacaan. Skema itu sendiri adalah latar belakang pengetahuan, pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Skema menggambarkan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang dihubungkan dengan objek, tempat-tempat, atau tindakan peristiwa. Yang kedua, kegiatan membaca. Setelah kegiatan prabaca, maka selanjutnya yang dilaksanakan pada kegiatan inti pembelajaran adalah tahapan ini sering disebut tahapan membaca. Pada tahap ini banyak sekali variasi yang dapat dilakukan guru sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Beberapa kegiatan yang bisa dilakukan antara lain yang pertama menemukan inti gagasan, yang kedua mengidentifikasi kata kunci, yang ketiga mengutip bacaan, yang keempat menjaring data, yang kelima mengisi format isi bacaan, yang keenam merespon bacaan, yang ketujuh membuat peta konsep bacaan, yang ke-8 sharing ide dengan diskusi, yang ke-9 menguji prediksi, yang ke-10 menjaring kata sulit, yang ke-11 menguji fakta, opini, dan lain-lain. Tahapan yang ketiga yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca merupakan tahapan pembelajaran membaca yang bertujuan menguji kemampuan membaca sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Menurut Barnes, mengemukakan bahwa kegiatan pasca baca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Strategi yang digunakan pada tahap pasca baca adalah yang pertama membaca mengembangkan bahan bacaan, yang kedua memberikan pertanyaan, yang ketiga menceritakan kembali, yang keempat presentasi visual. Selanjutnya yaitu tentang metode pembelajaran membaca. Ada beberapa metode dalam pembelajaran membaca menurut Abidin Yunus. Yang pertama, metode turnamen membaca. Metode turnamen membaca merupakan metode yang menekankan usaha siswa memahami wacana dengan jalan bekerja sama dalam kelompok dengan menggunakan berbagai keterampilan sosial. Yang kedua, metode jigsaw membaca. Pembelajaran membaca jigsaw adalah salah satu tipikal pembelajaran membaca yang mendorong siswa aktif dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran untuk mencapai prestasi maksimal. Yang ketiga, metode kooperatif integrated reading and composition. Pembelajaran membaca dengan metode kooperatif integrated reading and composition terdiri atas 3 unsur penting yakni kegiatan dasar terkait, pengajaran langsung, pelajaran memahami bacaan, dan seni berbahasa menulis terpadu. Metode kooperatif integrated reading and composition pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan sekaligus membina kemampuan menulis reproduksi atas bacaan yang dibacanya. Yang keempat, metode scaffolded reading. Scaffolded reading pada dasarnya merupakan metode pembelajaran membaca yang menekankan pada usaha mengembangkan kemampuan membaca siswa melalui penyusunan aktivitas membaca secara bertahap. Yang kelima, metode grup investigasi. Metode grup investigasi sangat tepat digunakan dalam kegiatan membaca ekstensif. Dalam hal ini, siswa melakukan investigasi terhadap berbagai macam wacana guna menemukan hubungan antara wacana tersebut. Yang selanjutnya yaitu metode skemata kritis. Metode membaca ini sangat cocok untuk mengajarkan kemampuan membaca kritis. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran membaca. Yang pertama, pendekatan komunikatif. Pendekatan komunikatif mengarahkan pengajaran bahasa pada tujuan pengajaran yang mementingkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kedua, pendekatan integratif. Pembelajaran yang menyajikan atau dilakukan secara terpadu yaitu keterampilan menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Keempat, keterampilan berbahasa tersebut harus dilakukan secara terpadu dalam suatu proses pembelajaran dengan fokus satu keterampilan. Yang ketiga, pendekatan cara belajar siswa aktif. Pendekatan cara belajar siswa aktif diartikan sebagai kegiatan belajar mengajar yang melibatkan siswa secara penuh dalam proses pembelajaran membaca.
Yang keempat yaitu pendekatan U-language. U-language adalah suatu pendekatan pengajaran bahasa yang menyajikan pengajaran bahasa secara utuh, tidak terpisah-pisah, di mana bahasa diajarkan secara utuh, dan keterampilan bahasa. Keterampilan bahasa yang dimaksud dalam hal ini yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Ada 8 komponen U-language. Yang pertama, reading aloud. Yang kedua, journal writing. Yang ketiga, sustained silent reading. Yang keempat, share reading. Yang kelima, guided reading. Yang keenam, guided writing. Yang ketujuh, independent reading. Yang kedelapan, independent writing. Yang kelima yaitu pendekatan belajar kooperatif. Belajar kooperatif merupakan suatu metode yang mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil. Siswa bekerja sama dan saling membantu dalam menyelesaikan tugas. Yang selanjutnya yaitu pendekatan tujuan. Pendekatan tujuan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam setiap kegiatan belajar mengajar, yang harus dipikirkan dan ditetapkan terlebih dahulu ialah tujuan yang hendak dicapai. Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan, dapat ditentukan metode mana yang ingin digunakan dan teknik pengajaran yang bagaimana yang harus diterapkan agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai. Yang selanjutnya yaitu pendekatan struktural. Pendekatan yang menekankan pada pengetahuan tentang pola-pola kalimat, pola kata, dan suku kata menjadi sangat penting. Jelas bahwa aspek kognitif bahasa diutamakan. Dengan pendekatan struktural, siswa akan menjadi cermat dan menyusun kalimat karena mereka akan memahami kaidah-kaidahnya. Selanjutnya yaitu pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual atau contextual teaching and learning. Pendekatan ini mempunyai konsep guru menggunakan objek di sekitar siswa sebagai media pembelajaran di kelas. Materi yang selanjutnya yaitu strategi pembelajaran membaca. Strategi yang pertama yaitu strategi kegiatan membaca langsung atau KML atau DRA atau yang biasa disebut dengan Direct Reading Activities. Penggunaan strategi KML adalah untuk mengembangkan kemampuan membaca secara komprehensif, membaca kritis, dan mengembangkan perolehan pengalaman siswa berdasarkan bentuk dan isi bacaan secara ekstensif. Yang kedua yaitu strategi SQ3R atau Survey, Question, Reading, Cited, and Review. Tujuan penggunaan strategi ini untuk membentuk kebiasaan siswa berkonsentrasi dalam membaca, melatih kemampuan membaca cepat, melatih daya peramalan berkenaan dengan isi bacaan, dan mengembangkan kemampuan membaca kritis dan komprehensif. Yang ketiga yaitu strategi membaca tanya jawab. Strategi ini ditujukan untuk mengembangkan kemampuan membaca komprehensif, memahami alasan mengambil kesimpulan isi bacaan, dan peramalan lanjut berkenalan dengan isi bacaan. Yang keempat yaitu strategi membaca dan berpikir secara langsung. Tujuan penggunaan strategi ini adalah untuk melatih siswa untuk berkonsentrasi dan berpikir keras guna memahami isi bacaan secara serius. Yang kelima, strategi penggunaan pertanyaan jawaban. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam memperoleh berbagai informasi dari berbagai sumber yang berkaitan dengan berbagai bidang. Yang terakhir yaitu strategi pengelompokan dan pemetaan isi. Strategi ini digunakan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyusun dan memahami bagan, mengelompokkan, memetakan isi bacaan, misalnya bacaan cerita, dan memetakan isi bacaan secara umum. Baiklah teman-teman, demikian pemaparan saya tentang konsep dasar membaca.